Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil memberikan dampak yang begitu luas di seluruh dunia. Meskipun sebatas saling tantang, saling gertak, dan adu ideologi tanpa melibatkan bentrokan senjata secara langsung. Seperti yang kita ketahui, kedua belah pihak dengan berbagai cara memanfaatkan negara-negara dunia ketiga yang lantas dijadikan sekutu untuk kemudian diadu satu sama lain. Dengan kekuatan fisik dan ideologi masing-masing, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berhasil mengintervensi politik dalam negara-negara ketiga dengan cara apapun demi kepentingan mereka sendiri. Grenada adalah sebuah negara pulau mungil di Karibia pun tak luput dari intervensi dua negeri adidaya tersebut. Kedua belah pihak sama-sama menjadikan Grenada palagan perang, baik secara fisik maupun ideologis. Negeri mungil tersebut merdeka pada tanggal 7 Februari 1974 dan membentuk pemerintahan sendiri dengan mendapatkan pengakuan internasional. Sebagai negara bekas koloni Inggris, Grenada secara langsung menjadi anggota negara-negara persemakmuran. Dinamika politik pasca kemerdekaan Grenada tak berlangsung mulus. Dua partai yang berkuasa sejak sebelum kemerdekaan, Partai Nasional yang beraliran konservatif dan Partai Buruh Bersatu yang berideologi sosialis saling bertikai, terutama menyangkut ideologi negara. Pertikaian tersebut pun menjalar hingga ke ranah kehidupan masyarakat sipil. Berkali-kali terjadi kerusuhan antar warga pendukung dua partai tersebut. Polaritas tersebut membuat kehidupan demokrasi Grenada terancam. Apalagi Perdana Menteri Eric Gairy yang didukung Partai Buruh Bersatu semakin lama semakin otoriter. Mereka membentuk milisi rahasia bernama Magnus Gang yang bertujuan untuk melawan segala bentuk oposisi, terutama warga pendukung Partai Nasional. Pendukung Partai Buruh Bersatu tentu merasa di atas angin, mengingat sejak pemilu periode 1970-an, partai mereka selalu menang. Grenada dapat dikatakan merdeka pada saat yang kurang baik. Perang dingin berada pada puncak kebekuannya. Sementara itu, angin kemenangan dalam Perang Dingin sedang berpihak pada Uni Soviet dan sekutu-sekutu komunisnya yang tergabung dalam Blok Timur dan Pakta Warsawa. Bersama-sama dengan tentara Vietnam Utara dan gerilyawan Vietcong, Uni Soviet berhasil menancapkan kuku besarnya di Asia Tenggara seiring dengan jatuhnya Vietnam Selatan dan terusirnya Amerika Serikat pada tahun 1973. Meskipun kelak Amerika Serikat secara tidak langsung berhasil mempertahankan hegemoninya di Asia Tenggara dengan membantu Indonesia menduduki Timor Leste, namun kekalahan di Vietnam merupakan bekas luka yang tak mudah hilang dalam sejarah negara tersebut. Tak hanya berhasil merebut serta menyatukan kembali Vietnam dalam ideologi komunisme, Uni Soviet dan Blok Timur berhasil memperluas pengaruh ideologisnya dengan menyokong negara Afrika secara politik maupun finansial. Republik Kongo, Benin, Madagaskar, Tanzania, Zimbabwe, dan Angola adalah sebagian di antaranya. Di dua negara terakhir, Uni Soviet bahkan mendukung mereka dalam perang kemerdekaan melawan penjajah masing-masing. Adapun di Amerika Tengah dan Karibia, Uni Soviet berhasil mempertahankan posisinya dengan mencegah invasi Teluk Babi di Kuba. Di Nicaragua, pemberontak Sandinista berhasil merebut pemerintahan, juga berkat bantuan Uni Soviet dan sekutunya. Situasi dan kondisi politik Grenada yang amburadul ini yang membuat mata Leonid Brezhnev, sang pemimpin besar Uni Soviet, berbinar. Ia sekali lagi dapat membawa negerinya unggul dari Amerika Serikat secara ideologis dengan menanamkan pengaruh komunisme di Grenada. Apalagi muncul gerakan-gerakan oposisi yang menentang pemerintahan Eric Gairy dan partainya. New Jewel Movement atau NJM adalah salah satu gerakan oposisi paling dominan. Dipimpin oleh Maurice Bishop, NJM berusaha mencari dukungan pada masyarakat sebagai legitimasi guna mendongkel Eric Gairy dari kekuasaan. Dari eksternal, Uni Soviet, Kuba, dan Jerman Timur pun langsung menyatakan kesediaannya menyokong NJM dalam bantuan finansial dan militer. Maurice Bishop hakul yakin bahwa kudeta tak akan terlaksana dengan mulus apabila NJM tidak memiliki kekuatan fisik bersenjata, apalagi militer Grenada loyal kepada sang Perdana Menteri. Dengan dana yang diberikan Uni Soviet tersebut, ia membentuk milisi yang kelak akan menjadi tentara revolusioner Grenada. Tak hanya itu, sebagai timbal balik, Bishop berjanji untuk mendukung segala bentuk politik Uni Soviet di hemisfer barat.
termasuk kemungkinan untuk menyerang Amerika Serikat. Terlebih, Grenada tidak terlalu jauh dari Kuba yang merupakan negara komunis dan basis Uni Soviet di kawasan Amerika. Benar saja kudeta dengan mudahnya terlaksana pada tahun 1979. Eric Gehry menyerahkan diri kepada NJM, dan segera partai tersebut mengambil posisi strategis di pemerintahan. Agar rakyat semakin percaya, NJM menyiarkan slogan-slogan demokratis dan progresif, seperti pembebasan tahanan politik, pemenuhan hak-hak kesetaraan wanita, perbaikan nasib buruh, hingga kebebasan berpolitik bagi masyarakat. Pemerintahan revolusioner Grenada terbentuk dengan Maurice Bishop sebagai Perdana Menterinya. Suasana demokratis tersebut rupanya tak berlangsung lama. Tak sampai setahun, pemerintahan revolusioner yang seumur jagung itu memberangus segala kegiatan politik masyarakat yang tak berafiliasi dengan NJM. Partai tersebut juga dijadikan partai tunggal dan berkuasa selama rentang waktu tak terbatas. Sementara itu, hubungan luar negeri Grenada dengan Blok Timur berlanjut. Bishop memberikan izin dan asistensi pada Uni Soviet dan Kuba untuk membangun bandara internasional. Selain untuk transportasi umum, bandara internasional itu ternyata merupakan proyek Uni Soviet sebagai sarana penggempur wilayah Amerika Serikat. Sehingga setelah resmi beroperasi, Uni Soviet dapat meluncurkan jet tempurnya dari bandara tersebut. Mendengar proyek tersebut, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan tentu saja naik pitam. Jika dulu Amerika Serikat berhadapan dengan Kuba sebagai negara komunis utama di Amerika Tengah dan Karibia, sekarang mereka harus berhadapan dengan dua negara komunis pada saat bersamaan. Dalam pidato suatu pertemuan tingkat tinggi, Presiden Reagan memperingatkan menteri-menterinya dan seluruh rakyat Amerika Serikat akan ancaman militerisasi Karibia oleh Uni Soviet. Dengan pernyataan di atas sudah cukup bagi Amerika Serikat untuk menyatakan siap tempur dengan kondisi apapun melawan Grenada. Percikan permusuhan itu pun semakin nyata ketika Ronald Reagan menolak menemui Maurice Bishop. Jumlah pasukan militer Amerika Serikat yang akan menginvasinya hanya sekitar 7.500 personil, didominasi oleh marinir dan pasukan khusus SEALs. Sebagai legitimasi, Reagan menggandeng organisasi negara-negara Karibia untuk membentuk pasukan perdamaian Karibia sejumlah 2 kompi atau kurang lebih 350 personil. Invasi tersebut berlangsung selama 4 hari mulai dari 25 Oktober dan berakhir pada tanggal 29 Oktober 1983 dengan sandi Operasi Argent Fury. Meskipun begitu, pada dokumen resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat, invasi dan pendudukan akan dilakukan selama sebulan. Terdapat 4 misi yang harus dilaksanakan oleh pasukan gabungan Amerika Serikat dan Karibia tersebut. Pertama adalah pendudukan terhadap kota-kota penting, yang kedua perebutan bandara internasional Point Salines dan Pearl yang diyakini menjadi basis Uni Soviet dan Kuba. Yang ketiga penindakan terhadap warga negara Kuba dan Uni Soviet yang masih bertahan, dan yang keempat adalah penggulingan pemerintahan Maurice Bishop dan mengembalikan pemerintahan pra-kudeta 1979. Sebagaimana diduga, banyak pihak Amerika Serikat berhasil memenangi pertempuran dan seluruh misi dapat dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan pasukan perdamaian Karibia. Seluruh aspek pemerintahan komunis Grenada dikembalikan seperti sedia kala. Jenderal Hudson Austin, panglima tertinggi tentara revolusioner Grenada, menyerahkan diri bersama seluruh pasukannya. Jumlah korban tewas di pihak Amerika Serikat sebanyak 18 prajurit, sementara Grenada kehilangan 45 prajurit, Kuba 25 prajurit, dan terdapat 2 prajurit tentara merah Uni Soviet yang terluka. Korban jiwa dari warga sipil sebanyak 24 jiwa. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?